Film dimulai dengan menampilkan adegan kecelakaan yang menimpa keluarga Adam dan istrinya bernama Zulaiha. Zulaiha sekarat karena kecelakaan tersebut. Ketika Zulaiha sedang sakaratul maut, Adam mendampinginya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Tak lama dari itu, Zulaiha pun tewas. Adam yang melihat itu semua sangat bersedih atas kepergian istri tercinta yang disaksikan oleh Adam. Kenapa? Ya Allah. Pada 3 bulan kemudian, Adam masih belum bisa mengikhlaskan dan melupakan istrinya. Hal itu membuat imannya menjadi sangat lemah. Adam menjadi orang yang jarang sholat berjamaah ke masjid. Adam bersama anaknya bernama Amir sering berziarah ke makam Zulaiha untuk mendoakan Zulaiha. Di tempat yang sama terlihat penjaga kuburan bernama Syah memperhatikan Adam dan Amir dengan tatapan yang tajam dan misterius. Syah menyapa Adam yang ternyata mereka sudah saling mengenal. Dulu istrinya Syah sempat diruqyah oleh Adam. Syah pun bertanya kepada Adam, mengapa sekarang dirinya tidak pernah meruqyah orang lagi. Adam yang tidak ingin ditanya hal itu langsung pergi meninggalkan Syah. Pada malam hari, sahabat Adam yaitu Azman datang ke rumah untuk bertamu. Azman bertanya mengapa Adam menjadi seperti ini. Azman tahu kalau dulu Adam itu bukan orang yang pemarah. Azman mengingatkan Adam bahwa iman manusia itu bisa naik dan turun. Maka dari itu mereka harus senantiasa berhati-hati. Azman menyarankan Adam agar Adam memaafkan orang yang telah menyebabkan istrinya meninggal dunia. Adam yang tidak bisa merelakan istrinya tidak akan pernah memaafkan orang itu. Adam, kuatkan iman kau. Iman kita ni kerana turun kerana naik, kita kena berjaga-jaga. Keesokan harinya, Adam sholat lagi di masjid. Adam pun berbincang-bincang dengan Imam Ali. Imam Ali mengatakan sesuatu kepada Adam. Imam Ali berkata, maafkanlah orang yang telah menyebabkan kematian istrinya. Adam yang masih tidak rela belum bisa memaafkan orang yang telah menyebabkan kematian istrinya. Sebabkan kematian istri. Tak, susah Imam. Adam berkata kepada Imam Ali. Imam Ali bisa berbicara seperti itu karena Imam Ali tidak merasakan apa yang sedang dirasakan Adam. Imam Ali menyuruh Adam melapangkan dadanya. Dan insya Allah, jika Adam telah memaafkan orang itu, maka Allah akan memberikan ketenangan serta petunjuk dan kebenaran bagi Adam. Di sisi lain, kita diperkenalkan dengan sosok perempuan bernama Maria. Maria merupakan anak perempuan dari orang paling terkaya di kampung itu, yaitu Pak Osman. Istri Pak Osman sudah lama meninggal sehingga ia menikah kembali dengan perempuan muda bernama Jati. Maria merasa kesal karena dirinya memiliki ibu tiri yang umurnya tidak jauh dari dirinya. Ini bukan pasal soal anak tiri, Bang. Walaupun saya dengan Maria umur hampir sebaya, tapi saya sayangkan dia. Maria sungkan ingin memanggil ibu atau teteh, dan ia merasa heran kepada Jati ingin menjadi istri ayahnya yang sudah lemah di kursi roda. Belakangan ini Maria kerap diganggu oleh makhluk gaib. Maria? Ketika sedang berada di lift sebuah gedung, Maria mendapatkan gangguan makhluk gaib. Allahu Akbar! Liftnya terbuka. Maria yang sangat ketakutan lari terbirit-birit menuju mobilnya. Ketika tengah jalan, mobil Maria seketika banting setir dan berhenti di pinggir jalan.
Setelah Maria cek, ternyata ban mobilnya bocor. Tak lama kemudian, sebuah bola menggelinding ke seberang jalan. Seorang anak mengambil bolanya lalu memainkan bola tersebut. Ketika di dalam mobil, Maria masih saja diteror oleh makhluk gaib. Jati curhat kepada Pak Osman karena Maria jadi pemurung. Jati sedih karena hubungan mereka renggang dan seperti orang yang tidak saling mengenal. Jati jadi bingung apakah Maria tidak terima ia sebagai ibu tirinya. Selain itu, Jati juga heran karena Maria belakangan ini sangat sibuk mempelajari ayat-ayat serta hadis yang membahas tentang jin dan setan. Padahal masih banyak ayat yang lainnya dan Al-Quran pun tidak selalu membahas jin ataupun setan. Pak Osman mengatakan mungkin anaknya sedang mengalami masalah lain. Scene beralih kepada adegan kecelakaan yang menimpa Adam dan istrinya di awal film tadi. Adam menemukan kacamata Juleha. Tiba-tiba di arah belakang, Juleha yang setengah mukanya hancur tampak sedang berdiri. Adam pun mendekatinya. Juleha mengatakan bahwa Adam harus mengikhlaskan kepergiannya. Semua ini sudah menjadi takdir. Adam mengatakan jika ia sangat merindukannya. Terimalah kekecewaan tu. Allah itu maha mengetahui abang. Seketika Juleha memuntahkan darah. Ternyata itu hanyalah mimpinya Adam. Adam terbangun dan melihat Amir sudah berada di sampingnya. Amir mengatakan jika kakeknya datang ke rumah. Ternyata ayahnya Adam yaitu Pak Rahim datang berkunjung karena istrinya sering bermimpi buruk tentang Adam. Mak mimpi buruk apa pula pasal Adam ni? InsyaAllah ya, Adam tak ada apa-apa. Maka dari itu ia akan menginap di rumah ini selama 2 hari. Sang ayah bertanya, apakah Adam baik-baik saja? Setiap hari ibunya selalu mengkhawatirkannya. Adam menjawab baik. Lalu ia pun mengantarkan sang ayah ke dalam kamarnya. Di sisi lain, setelah sholat, Maria hendak berdoa meminta perlindungan. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Lalu kursi goyang ikut bergerak juga. Jati menemukan Maria sudah tergeletak di bawah lantai dan terlihat sedang kesurupan. Seketika Adam mendapatkan telepon dari Imam Ali yang memberitahukan bahwa ada 1 orang di kampung sedang mengalami sakit parah. Imam meminta Adam meruqyah orang itu. Adam meminta maaf karena ia belum bisa. Dari lantai atas, ayah Adam mengatakan bahwa Adam jangan menyia-nyiakan kemampuan yang telah Allah berikan. Ia menyuruh Adam untuk membantu orang itu. Pada akhirnya Adam berangkat bersama sahabatnya yaitu Azman. Ternyata orang yang sedang sakit itu adalah Maria. Adam pun melihat Maria sedang menangis di pojokan kamar. Azman menyuruh Maria untuk menenangkan hati lalu baca ayat Al-Quran atau berzikir. Jika tidak bisa diucap di mulut, maka baca dalam hati saja. Yang malam saya berdoa, yang malam saya solat tahajud. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kau jangan menipu jin iblis dan Allah. Ketika Adam melihat wajah Maria, seketika Adam tahu jika itu bukanlah Maria. Saat Adam akan memulai ruqyahnya, seketika terdengar suara bising dari atap-atap rumah. Secara mengejutkan, Maria tiba-tiba menghilang. Adam, mana? Adam memerintahkan jin itu keluar dari tubuh Maria. Jika tidak, maka ia akan menghancurkannya dengan ayat-ayat Allah.
Binasakan kau dengan izin Allah. Keluar. Adam dan Azman membaca ayat Al-Quran kembali. Namun Azman tidak khusyuk dan berhasil terpengaruhi jin tersebut, sehingga tubuhnya terpental ke tembok. Setelah itu tubuh Maria terbang dan menempel di sebuah dinding dan merayap perlahan mendekati Adam. Kafir. Jin itu berusaha menyerang Adam, namun tubuh Maria seketika terhenti di depan Adam. Jin itu tidak bisa menyentuh Adam. Jin yang bandel tidak ingin keluar dari tubuh Maria. Jika ia keluar, maka tuannya tidak akan memberikannya makan. Berarti jin juga memiliki atasan. Kamu jangan keluar daripada perempuan. Kalau aku keluar, aku tak banyak makan. Adam yang geram terus membacakan ayat Al-Quran sehingga tubuh Maria menjadi terbang. Seketika kaca jendela pun pecah. Jin tersebut mengatakan kepada Adam bahwa nanti ada satu hamba Allah yang akan datang. Dia adalah keturunan iblis. Dia akan menyesatkan umat Rasulullah dan berpaling daripada Al-Quran. Adam bertanya, siapa makhluk itu wahai iblis laknatullah? Siapa yang akan datang dari keturunanmu wahai jin iblis laknatullah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Namun pada akhirnya Adam dan Azman berhasil mengeluarkan jin tersebut. Setelah itu Maria malah muntah paku. Adam segera memberitahukan Imam Ali bahwa kasus Maria ini sangat berat. Ternyata ada seorang yang mengirimkan ilmu hitam atau sering disebut guna-guna. Maria terkena sihir atau santet karena tadi Maria memuntahkan paku kiriman seseorang dalam bentuk ilmu hitam. Siapakah pengirim santet tersebut? Simak terus videonya. Oke, lanjut. Jati meminta agar Ustadz Adam datang menengok Maria lagi. Jati berkata sebelum ini Jati pernah membawa Maria berobat ke tempat lain. Jati berharap Ustadz Adam mampu menyembuhkan anak tirinya. Keesokan harinya terlihat Pak Rahim sedang membuka laci di kamarnya Adam. Ternyata Pak Rahim sedang mencari-cari bukti kalau anaknya itu belum bisa move on dari istrinya yang sudah meninggal dunia. Adam berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Padahal ia masih sangat merindukan istrinya yang telah meninggal. Pada malam hari, Amir datang menghampiri Adam. Amir bermimpi ibunya akan datang malam ini. Adam berkata jika itu hanya mimpi Amir, karena Amir merindukan ibunya. Adam mengajak Amir untuk tidur bersama kakeknya. Tiba-tiba terdengar suara dentuman di atas loteng. Dan ketika diperiksa, di sisi lain Jati melihat Maria keluar rumah malam-malam. Ketika dihampiri, Maria hanya terdiam. Jati meminta maaf jika ia punya salah, tapi ia memohon agar Maria tidak sakit seperti itu. Suaminya pun sekarang sedang sakit. Jati sedih karena tidak ada teman dan tidak ada orang yang menguatkannya. Maria yang terasuki jin lagi mengatakan jika Jati perempuan berhati busuk. Sebenarnya Jati senang melihatnya sakit dan berharap suaminya meninggal dunia dan mendapatkan semua harta milik ayahnya Maria. Hati kau busuk, sebusuk-busuk bangkai anjing hitam. Kau sebenarnya suka aku sakit. Kalau boleh kau nak ayahku mati, sebab kau nak semua. Maria menarik kepala Jati dan menyeret tubuhnya hingga ke teras rumah. Di sisi lain, Imam Ali yang sedang dalam perjalanan mendapatkan gangguan dari makhluk goib. Karena Imam Ali terkejut melihat muka juring, mobilnya jatuh ke bawah jurang, kemudian dia tewas. Adam dipanggil oleh Jati kembali karena Maria tiba-tiba kesurupan dan terbaring di atas kasurnya. Saat Adam akan membuatkan air doa, jin itu seketika memberontak. Tubuh Maria terjatuh dari kasur dan terseret ke segala arah.
Allah. Kau adalah musuh aku yang terbesar di atas muka bumi. Dengan ayat-ayat Al-Quran, akhirnya Adam berhasil mengeluarkan jin tersebut. Wa awhayna ila Musa an alqi asaka fa idza hiya hamur. Setelah itu mereka cuma kebingungan dengan Pak Osman yang menghilang secara tiba-tiba. Walaupun sudah dicari di sebuah penjuru rumah, namun Pak Osman tidak ditemukan. Adam yang tahu Pak Osman menghilang, Adam segera bergegas masuk mobil lalu mencari Pak Osman. Di perjalanan, Adam mendapatkan telepon dari Azman. Azman memberikan kabar jika Imam Ali telah meninggal dunia. Adam merasa terkejut. Adam merasa kematian Imam Ali ada kaitannya dengan Maria. Saya nak tengok imam. Adam memberhentikan mobilnya sejenak untuk menenangkan diri. Tak lama dari itu, Amir menelpon Adam. Adam bertanya kenapa Amir belum tidur. Lalu kakek ada di mana? Amir menjawab kakek sudah lama keluar rumah. Dari tadi Amir di rumah bersama ibunya. Adam mengingatkan jika ibunya Amir sudah tiada. Jadi jangan bicara sembarangan. Amir meminta agar ayahnya jangan khawatir karena di rumah ada ibu yang menjaganya. Seketika emosi Adam memuncak. Adam yang sangat kesal mendengar Amir menyebut kata ibu langsung geram. Padahal di hati kecilnya Adam juga merindukan istrinya. Karena sedang emosi, pikiran Adam mulai keruh. Ia melakukan sesuatu di luar nalar manusia. Maafkan mereka. Adam membongkar makam istrinya di bawah derasnya hujan dan membawanya. Adam membawa mayat Juleha ke dalam rumah untuk ditunjukkan kepada Amir. Adam pun memaksa Amir mencium jenazah ibunya. Adam melakukan ini agar Amir takut dan tidak kepikiran dengan sosok ibunya lagi. Amir yang takut pun mencakar wajahnya Adam. Kemudian Adam yang emosi langsung mencekik Amir. Ternyata itu semua hanyalah mimpi. Adam tak sengaja tidur saat menepi di pinggir jalan. Setelah memakamkan jasad Imam Ali, Adam melihat ayahnya sedang mengobrol bersama penjaga makam yaitu Syah. Syah seperti sedang menjelaskan sesuatu kepada para hakim. Di sisi lain, Maria meminum obat penenang karena selalu merasa ketakutan. Maria pun melihat Jati sedang berdiri di ujung lorong sambil memegang pisau yang tajam. Maria lantas berlari ke dapur lalu ambil senjata untuk melindungi diri. Jangan dekat dengan aku. Kalau kau dekat dengan aku bunuh kau. Namun ternyata Jati tidak akan membunuh Maria, melainkan Jati akan memberikan air yasin untuknya. Adam dipanggil oleh Jati dan Maria ke rumahnya. Mereka mengatakan Pak Osman sudah pulang ke rumah. Tapi sikapnya jadi berubah. Ketika Adam mengecek ke dalam kamarnya, ia tak menemukan Pak Osman dan hanya ada pecinya saja. Jati dan Maria pun terkejut karena Adam memegang batu nisan bukan peci. Seketika mereka berdua menghilang. Adam mendapatkan telepon dari Jati. Ternyata dari tadi Jati tidak ada di rumah dan mengantarkan Maria yang mencoba bunuh diri ke rumah sakit. Yang berarti Jati bersama Maria yang tadi ia lihat itu bukan mereka yang asli. Serem. Di sisi lain, setelah sadar dari pingsannya, Maria usaha mencari suster dan dokter. Tetapi ia malah bertemu dengan sosok hantu menyeramkan. Karena takut, Maria berlari sampai tak sadar ia masuk ke dalam kamar mayat. Di sana ia ketakutan seketika satu mayat di hadapannya bangun.
Pintu kamar Maya tiba-tiba terkunci dan tak bisa terbuka lagi. Maria terpaksa harus bersembunyi ke dalam lemari mayat. Namun setelah itu teror tak berhentinya bermunculan. Singkat cerita, Adam pun mendapatkan telepon kembali. Telepon itu dari Maria yang meminta tolong agar Adam datang ke tempatnya berada. Hanya Adam yang bisa menolongnya saat itu. Dan Maria ingin memberitahukan satu rahasia. Saat di perjalanan, HP Adam berdering kembali. Ternyata itu adalah ayahnya yang menyuruh Adam pulang ke rumah. Ia dan Syah ingin menceritakan hal yang sebenarnya kepada Adam. Tapi Adam tidak bisa karena ia harus pergi untuk menyelamatkan Maria. Saat sampai, Adam melihat alamat yang diberikan Maria itu adalah sebuah gedung kosong tua. Selang berapa waktu akhirnya ia menemukan Maria. Maria ketakutan karena dari tadi ia tidak bisa menemukan jalan keluar. Adam menenangkan Maria. Adam berkata bahwa mereka akan keluar dari gedung tua ini. Ketika sedang mencari jalan keluarnya, Maria malah berhenti di ujung lorong sambil memperhatikan Adam. Seketika tubuh Adam tertarik ke belakang hingga kepalanya terbentur. Adam pun terseret hingga ke sebuah ruangan yang mana banyak pocong bergelantungan. Tak lama kemudian, fokus Adam teralihkan dengan jeritannya Maria. Adam melihat Maria sudah jatuh ke lantai bawah dan kepalanya berdarah. Ketika Maria sakaratul maut, Adam membantunya untuk Maria mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun Maria ingin menyampaikan rahasianya terlebih dahulu. Ternyata orang yang telah membuat kecelakaan Adam dan mengakibatkan istrinya meninggal adalah Maria. Adam seketika kaget dan langsung bertanya mengapa Maria melakukan itu semua. Ternyata Maria terpaksa melakukan itu. Maria disuruh oleh ayahnya yaitu Pak Osman untuk membuat Adam mati. Tapi Pak Osman merasa kesal karena Adam masih selamat. Ternyata selama ini Pak Osman adalah seorang penyembah iblis yang berjanji untuk membunuh umat muslim. Juga yang mengirimkan sihir kepada Maria adalah ayahnya sendiri yaitu Pak Osman. Karena Pak Osman telah berjanji kepada iblis akan membunuh semua umat muslim. Adam terkejut karena yang ia tahu Pak Osman adalah orang yang soleh. Ia adalah salah satu sahabatnya Imam Ali, sering sholat berjamaah ke masjid dan sering bersedekah juga. Tapi ternyata ia adalah penyembah iblis dan inilah salah satu sifat munafik. Pura-pura baik tapi ternyata aslinya sangatlah burik. Karena bersekutu dengan iblis, Pak Osman menjadi orang yang paling kaya di kampungnya dan mendapatkan istri cantik serta muda. Di balik harta yang sangat melimpah, Pak Osman telah berjanji untuk membunuh semua umat muslim yang beriman, seperti Imam Ali. Imam Ali telah berhasil dibunuh dan sekarang Pak Osman sedang memburu Adam. Hal ini agar di kampungnya tidak ada ajaran Islam lagi. Adam pun mengatakan lebih baik miskin harta daripada miskin hati. Adam menyuruh Pak Osman bertobat. Namun Pak Osman sudah terlanjur bersekutu dengan iblis. Dengan ilmu hitamnya Pak Osman, dia membanting tubuh Adam ke tembok satu ke tembok lainnya dan menyiksa Adam sampai sekarat. Adam percaya jika Allah bersama dirinya, Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang tawakal sepertinya. Hal ini membuat Pak Osman semakin geram. Pak Osman berusaha memancing emosi Adam agar Adam merasa dendam kepada dirinya. Namun Adam terus berzikir dan menyebut nama Allah. Ketika Pak Osman akan memukul kepala Adam menggunakan batu, seketika petir menyambar tubuh Pak Osman hingga sekejur tubuhnya gosong. Tak lama kemudian ayahnya dan Syah datang ke gedung tersebut. Ayahnya pun memberitahukan sesuatu jika selama ini Amir sebenarnya sudah lama mati. Amir pula menjadi korban kecelakaan dulu dan meninggal bersama Juleha. Amir yang selama ini bersamanya adalah rohnya Amir. Selama ini ayahnya dan Syah berusaha memberitahukan hal tersebut pada Adam.
Namun Adam selalu pergi dan tidak memberikan kesempatan mereka untuk berbicara. Setelah mengetahui hal itu, Adam berlari keluar. Ia berlutut dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sadar semua ini sudah menjadi takdirnya, dan film Munafik pun selesai. Dan ini semua adalah seluruh alur cerita dari film Munafik. Pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah jauhilah sifat munafik dan jangan sampai kita semua bersekutu dengan iblis. Percayalah, hal itu bisa membuat Tuhan kita murka dan merugikan kita sendiri. Karena ada lanjutan Munafik 2, jangan lupa untuk subscribe dan tunggu film horor lainnya.